Kalau ada satu hal yang bagi gue sangat penting, yang bikin gue maju, yang bikin gue terus bisa mengkoreksi diri gue sendiri, mengevaluasi segala kesalahan yang gue lakuin, adalah menganalisa hidup sendiri. Yang dimana itu akan menjadi topik kita pada konten menjadi manusia kali ini. Konten ini gue akan mulai dengan sebuah cerita pendek yang gue rasa sangat dekat dengan bukan hanya diri gue tapi dengan kondisi gue sekarang. Sewaktu gue kecil, gue selalu ngerasa bahwa apapun yang gue ekspresikan itu rasanya nggak tepat, rasanya nggak benar buat gue ekspresikan secara langsung. Setiap gue marah, gue lebih memilih untuk diem. Setiap gue kesel atau kecewa, gue memilih untuk kayak ngelampiasin dengan gambar, nulis, atau bahkan kayak main game, main PS, segala macem. Seiring dengan gue tumbuh kembang, ternyata hal itu melekat terhadap diri gue. Melekat pada diri gue untuk kayak dalam setiap hal, perasaan negatif apapun itu, gue memilih buat kayak pendem aja hal tersebut. Gue pilih buat kubur dalam-dalam di dalam lubuk hati terdalam gue gitu ya istilahnya. Dan ternyata setelah gue pikir-pikir di umur gue yang sekarang itu 21 tahun, gue ngerasa bahwa hal-hal tersebut tuh atau memendam perasaan-perasaan negatif itu ternyata punya efek yang cukup besar di bagaimana gue ngejalanin kehidupan gue sehari-hari. Dan hal tersebut juga bikin gue ngerasa bahwa gue ini gak punya hak untuk mengekspresikan apa yang sebenarnya gue pengen. Di saat gue kesel, di saat gue marah, di saat gue sedih, di saat gue kecewa, segala macam. Sampai pada akhirnya gue berada di salah satu kampus yang mengharuskan gue untuk bisa paham sama diri gue sendiri. Bahkan dari jurusannya pun sudah sangat mengharuskan gue untuk bisa paham sama diri gue sendiri. Mungkin banyak juga kalian belum tahu kalau gue kan kuliahnya di jurusan rehabilitasi sosial. Di dalam segala bentuk praktek rehabilitasi sosial itu seakan-akan mengharuskan seorang pekerja sosial atau seorang rehabilitator gitu ya untuk dapat bisa mengenali dirinya sendiri sebelum dia bisa mengenali kliennya. Sehingga dari mulai gue paham bahwa hal itu terkesan menjadi sebuah keharusan di profesi ataupun di jurusan kuliah gue mulai nganalisa diri gue, kenapa gue kayak gini, apa penyebabnya gue kayak gini, dari mana sih titik awal masalahnya. Dan itu ngebuat gue atau ngedrive gue ngelakuin hal-hal untuk mencari tahu tentang informasi apa aja yang gue bisa dapat tentang diri gue di masa lalu. Dari mulai ibu gue, dari mulai kakak gue, dari mulai bapak gue, dari mulai teman-teman dekat gue waktu kecil segala macem. Sehingga gue paham bahwa seberapa penting keharusan untuk diri semua orang untuk bisa menganalisa hidupnya sendiri. Karena di saat kita dapat menganalisa diri kita sendiri gitu ya, dari mulai kita kecil, terus kita SD, SMP, SMA, sampai bahkan duduk di bangku kuliah, akan ada percikan, bukan percikan ya, tapi kayak ada pecahan-pecahan memori yang sebenarnya, ini dia nih, kenapa gue kayak gitu, ini dia gitu. Nah, balik lagi ke cerita gue, bahwa
semakin gue berkembang, semakin gue sadar bahwa di saat gue kecil gue banyak sekali mendem perasaan negatif yang somehow itu punya efek ke gue, bagaimana gue mengekspresikan perasaan gue ke orang-orang terdekat, bagaimana gue mengekspresikan perasaan negatif itu ke diri gue sendiri. Butuh banyak kesadaran tentunya, butuh banyak pemaafan, butuh banyak penerimaan juga. Karena kalau lu mulai bisa ya mencari informasi tentang diri lu sendiri sehingga lu bisa menganalisa informasi tersebut dan menghubungkannya dengan masa sekarang gitu. Kata-kata yang sangat klise tapi bisa menggambarkan hal tersebut adalah semua hal yang terjadi itu terjadi karena ada sebuah alasan. Somehow itu memang terdengar sangat klise ya. Tapi somehow kata-kata itu juga menjadi sebuah hal yang benar, hal yang mungkin terkesan nggak semuanya juga terjadi karena alasan yang pasti gitu ya. Tapi itu ngebuat gue paham ada beberapa di masa lalu gue, terutama peristiwa-peristiwa yang bagi gue penting, ternyata memang tidak sepenting itu, atau bahkan menjadi core memory gitu loh. Terkadang jadi kayak memori-memori, ingatan-ingatan yang gue paham sebenarnya itu tuh doesn't mean anything, tapi kalau lu lihat lebih dalam, that means so much to you. Dan di saat lu mulai paham dengan ingatan tersebut gitu ya, karena lu memperdalamnya, itu tuh entah bisa munculin rasa bahagia yang cukup tinggi karena lu paham bahwa ternyata itu tuh punya alasan yang pasti, atau itu bisa numbuhin rasa penyesalan yang bikin lu kesel terhadap diri lu sendiri kenapa lu ngelakuin itu, atau juga ngebuat lu geli sendiri terhadap diri lu gitu. Tapi perjalanannya ya, perjalanan mencari informasinya, perjalanan gue untuk merasakan sepercik ingatan-ingatan masa lalu gue, itu adalah hal yang menyenangkan gitu. Meskipun ya tentunya banyak pengalaman-pengalaman yang kucuk-kucuk gitu kan. But it's fun though. It's really fun. It's the happiest thing to do. Bahkan ada beberapa hal yang di saat lu berada di momen itu ya gitu ya, lu rasanya tuh kayak memalukan, rasanya tuh kayak lu nggak pengen berada di momen itu lagi. Tapi di saat 5 tahun atau 10 tahun ke depan, di saat lu lihat momen itu dari ingatannya aja, it's really fun. It's really fun. It's really laughable. Itu dapat ditertawakan dengan ekstrim gitu. Serius deh. Kalau memang ada satu specific time point gitu ya, yang gue bisa balik lagi, gue pasti akan ngerasa gue ingin menjadi penonton terhadap diri gue di masa itu gitu. Rasanya gue pengen nonton diri gue di umur segitu melakukan hal yang bagi gue itu lucu di masa depan, tapi memalukan di masa lalu gitu. Terkesan sangat narsis gitu ya, terkesan sangat self confidence-nya tinggi banget gitu. Tapi di saat lu bisa ngelihat diri lu gitu ya, sedari lu kecil dan sekarang lu ngelihat diri lu 10 tahun ke depan dan lu menjadi penonton dalam proses itu,
I think there is nothing. Gak ada satu hal pun yang gue rasa bakal ngebandingin rasa bangga diri lu terhadap diri lu sendiri di saat lu bisa menyaksikan hal itu semua gitu. Kayak melakukan seks terhadap memori-memori masa kecil lu gitu. Menciptakan kepuasan-kepuasan untuk mengenal diri sendiri dengan melihat prosesnya gitu. Emang bahasa yang gue pakai agak vulgar sih, tapi that is just how we feel, you know. That is just how it feels. Dan gue mulai sadar bahwa pada akhirnya di saat lu bisa ngelihat diri lu sekarang gitu, anak kecil di dalam diri lu itu masih ada. Dia nggak pernah mati gitu. Inner child is real gitu. Bahkan bukan inner child, your whole childhood things gitu. Your whole kid is still in you. You just growing physically. But inside, there's still that kid inside you. Masih ada anak kecil yang gak akan pernah ninggalin lu, yaitu diri lu gitu loh. Makanya sekarang gue paham gak ada orang yang bisa lebih paham dari diri gue selain diri gue sendiri gitu. Dan sekarang gue yakin bahwa kalau gue bisa ngelihat diri gue gitu ya, gue gak akan takut sih untuk bilang ke diri gue sendiri, jadilah unik, jadilah orang yang bisa diingat orang, jadilah percaya diri. But the most important thing is, hal yang paling penting adalah jadi diri lu gitu. Dan ya, oh my god, I'm glad I was born in 2004. I'm glad I'm watching SpongeBob gitu. Gue seneng gue nonton SpongeBob waktu kecil. Rudy and the Chalk Zone gitu. Rudy Tabuti. Terus sorenya gue nonton Naruto gitu. Oh my god, it's a fun thing. It's really fun. It's really amazing, you know. Di saat lu bisa nge-recall memori-memori itu gitu ya. Makan nugget di depan TV. Oh my god, it's fun. Trust me guys. If you have a moment to actually remember yourself, the happiest moment of your life, just teruslah ingat gitu. Karena somehow itu kayak ngebangunin mimpi-mimpi lu di saat lu kecil gitu. It's amazing. It's really amazing. So ya, gue rasa konten untuk menjadi manusia segini aja. Terima kasih udah nonton. So ya, gue Rangga Susana. Ciao.